Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yulianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah nilai universal yang baik, yakni meliputi kebebasan, keadilan, maslahah, keseimbangan, tolong-menolong, kebersamaan, merata, dan halalan thayyibah. Yang pertama, kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan juga ditentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat dalam Islam. Masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Yang kedua, keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi, dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan, keberanian, dan keterpeliharaan. Yang ketiga, maslahah. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan. Seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, contohnya bank syariah. Sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan bank syariah agar tercapainya kesejahteraan tersebut. Bank syariah menolong masyarakat. Macam-macam maslahah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, al-maslahah al-mu'tabarrah, yaitu kemaslahatan yang menjadi rujukan dan tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalam dalil. Yang kedua adalah al-maslahah al-mughoh, yaitu kemaslahatan yang tidak diterima karena melanggar dalil. Yang ketiga, al-maslahah al-musalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil. Yang keempat, keseimbangan. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak pernah mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang diterapkan dalam sistem Islam untuk memperbaiki individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat berikut, yakni dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang artinya, harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Yang kelima, tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan manusia dilarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, diperintahkan untuk menerapkan prinsip tolong-menolong. Dengan menanamkan prinsip tolong-menolong tersebut, maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama. Yang keenam,
kebersamaan atau persaudaraan. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya, orang per orang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Bila demokrasi Barat hanya mementingkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaniyah atau kemanusiaan, tetapi juga bernuansa ilahiyah atau ketuhanan. Selanjutnya yang ketujuh adalah merata. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan juga memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan juga pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan juga merata, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya, baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat, untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Yang kedelapan, halalan thayyibah. Kriteria dari halalan. Kriteria halalan suatu makanan setidaknya dapat ditinjau dari dua kriteria, yaitu yang pertama, kandungan zat. Islam sangat memperhatikan tentang materi barang yang dikonsumsi. Dengan kata lain, wujud makanan itu harus bersih dan suci, jauh dari segala najis dan juga kotoran yang menjijikan. Yang kedua, yakni cara memperolehnya. Islam sangat melarang umat muslim untuk memperoleh makanan dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, merampok, atau merampas milik orang lain. Jadi, meskipun makanan itu secara kandungan baik dan bersih, harus diperhatikan juga bagaimana cara memperolehnya. Apakah itu bertentangan dengan ajaran agama Islam ataukah tidak?
Selanjutnya adalah nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai buruk tersebut meliputi riba, haram, najis, goror, maisir, zulm, tadlis, syubhat, dan khianat. Yang pertama, riba. Secara bahasa, riba memiliki makna yang sangat luas. Segala aktivitas yang mengandung tambahan atas apa yang telah Allah halalkan termasuk ke dalam kategori riba. Riba tidak hanya terjadi pada aktivitas jual beli saja. Segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan juga termasuk dalam riba. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Macam-macam riba. 1. Riba fadl. Yang kedua, riba al-yad. Yang ketiga, riba nasi'ah. Yang keempat, riba qard. Yang kelima, riba jahiliyah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari riba al-fadl. Jadi, riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu dua ganti pada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena dikhawatirkan pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki, yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Contohnya, yakni 3 kg gandum dengan kualitas yang baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya, dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan juga kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya, dan jangan kamu lebihkan sebagian atau sebagian lainnya, dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai pada waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya, sedangkan modalnya tetap, dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup untuk membayar maka waktu dan bunganya akan terus ditambah. Riba dalam jenis transaksi ini sangatlah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi, sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi, semua seperti tambahan dari modal dan tempo yang menyebabkan tambahan. Contoh dari riba nasi'ah adalah misalnya peminjaman 1 kintal gandum pada musim paceklik dibayar dengan 3 kintal gandum pada masa subur. Kelebihan 2 kintal tersebut semata-mata digunakan sebagai ganti dari penundaan pembayaran.
Selanjutnya yang ketiga ada riba al-yad. Riba al-yad ialah riba dengan jual beli atau yang terjadi di dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan. Salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Riba al-yad merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Jangan kamu bertransaksi 1 dinar dengan 2 dinar, 1 dirham dengan 2 dirham, 1 sha dengan 2 sha, karena aku khawatir akan terjadi riba atau al-rama." Seorang bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda, dan seekor unta dengan beberapa ekor unta?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan atau secara langsung." Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Selanjutnya yang keempat, riba qard. Riba qard merupakan jenis riba dalam lingkup hutang piutang. Pengertian riba dan contoh dari riba qard ini adalah memiliki ketentuan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Contohnya seperti Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Fauzan sebesar 1 juta rupiah dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000. Pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Istilah riba qard yang sering dipakai masyarakat dimaksudkan penghususan dari riba an-nasi'ah, yakni pertambahan pinjam-meminjam untuk komoditas uang. Riba dalam aktivitas ini lebih dikenal masyarakat sebagai bunga pinjaman ataupun interest. Nah, ada perbedaan antara jual beli dan juga riba. Perbedaannya yakni di dalam jual beli, serah terima barangnya itu dilakukan pada saat transaksi terjadi atau saat itu juga. Sedangkan dalam riba, serah terima barang tidak dilakukan saat itu juga, seperti ketika lunas atau berkala. Dalam jual beli dilakukan dengan tunai. Jadi itulah yang membedakan antara jual beli dan riba. Yang kedua, haram. Haram dalam konteks ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syara untuk dilakukan. Ada beberapa unsur yang terlarang atau diharamkan dalam ekonomi Islam. Antara lain, yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar adalah praktek rekayasa penawaran atau supply, atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang. Madhab Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan bahwa ikhtiar adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harganya bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau klannya. Contohnya seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Setelah harga tinggi, baru barangnya dilepas ke pasar. Yang kedua adalah rishiwah. Rishiwah atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seperti menyuap untuk bisa menjadi seorang polisi. Yang selanjutnya, haram zatnya. Nah, semua bentuk usaha yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas keharamannya menurut syara atau hukum Islam, baik barang maupun jasa, maka hukum bisnis tersebut adalah haram. Contohnya, jual daging babi, menjual miras, narkoba,
atau bekerja sebagai kurir narkoba dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selanjutnya, nilai-nilai yang diharamkan dalam ekonomi Islam yakni najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti kotoran hewan. Meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijual belikan harus suci, namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya, sebagai pupuk tanaman untuk menggantikan pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Selanjutnya, nilai yang dilarang dalam ekonomi Islam nomor 4 yakni adalah gharar. Secara bahasa, gharar dimaknai sebagai al-khatar dan al-taghrir yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan namun dalam realitanya justru memunculkan kebencian. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan karenanya haram untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, serta tidak untung dan tidak rugi. Bahkan, hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak yang lain. Bentuk transaksi gharar. Yang pertama adalah jual beli ma'dum, yakni jual beli barang yang belum tentu atau tidak ada. Misalnya, menjual anak onta yang masih di dalam kandungan, menjual buah yang masih di pohon atau belum matang, atau menjual susu hewan yang masih di dalam tubuhnya. Yang kedua, jual beli ma'juz at-taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan. Misalnya, jual beli motor yang hilang dan masih dalam pencarian, jual beli HP yang masih dipinjam orang, dan jual beli tanah properti yang belum jelas statusnya, atau jual beli burung merpati yang mungkin kembali ke sarangnya. Jual beli seperti ini tidak dilarang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni jika kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hambal, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Selanjutnya, jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kuantitasnya, jenis, spesifikasinya, atau kualitasnya secara pasti. Misalnya, jual beli handphone yang tidak dijelaskan tipenya atau jual beli sepeda motor yang tidak dijelaskan mereknya. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung gharar atau ketidakjelasan. Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara pembeli dan juga penjual. Selanjutnya, jual beli juzaf, yakni jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung, namun dijual tanpa taksiran. Misalnya, jual beli setumpuk makanan tanpa takaran yang pasti, jual beli setumpuk buah tanpa mengetahui beratnya, atau jual beli setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlah dan kualitasnya. Dasar hukum gharar. Pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala
atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau batil. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya kriteria masyir. Yang pertama, taruhan. Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertarungan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola. Yang kedua, seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertahankan hartanya tanpa imbalan atau mukabil. Yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah karena setiap pelaku jadi tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu yang kalah, tidak mengambil imbalannya. Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkan. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian, padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Pengertian dari maisir sendiri adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Yang keenam adalah zulm atau zalim. Zulm adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu yang tidak sesuai, baik ukuran, kualitas, maupun temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Zulm dapat menimbulkan kemudorotan bagi masyarakat keseluruhan maupun sebagian, atau bagi salah satu pihak saja yang bertransaksi. Singkatnya, zulm ini adalah transaksi yang memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya atau kesepakatannya, seperti bank syariah mengurangi nisbah bagi hasil nasabah penabung tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan. Ada beberapa macam bentuk zulm, diantaranya yang pertama, zulm an-najasi. An-najasi didefinisikan sebagai tambahan pada harga suatu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Yang kedua ada tasir, yaitu intervensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga. Hal ini dengan memaksa transaksi jual beli dengan harga tertentu dan tidak boleh dilanggar. Yang ketujuh ada tadlis. Tadlis ini artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu sangat diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijual kepada pembeli. Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong ke dalam jual beli gharar, di mana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya, sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang atau haram. Selanjutnya, macam-macam tadlis. Yang pertama, tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual
kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Yang kedua, tadlis dalam hal kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Yang ketiga, tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapatkan atas barang tersebut. Menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda atau melebihi harga pokok. Yang keempat, tadlis dalam hal waktu penyerahan ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad, atau penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli. Selanjutnya, dasar larangan tadlis. Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk, pihak, dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya yang ke-8 adalah syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar ataupun sebaliknya. Menurut istilah syar'i, syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terdapat sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya atau ketidakjelasan sifat serta faktanya. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nas maupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode qiyas, istishab, dan sebagainya. Kategori syubhat. Yang pertama, sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Misalnya, buah hasil curian termasuk makanan haram. Lalu, buah ini tercampur dengan sekeranjang buah yang halal lainnya. Yang kedua, perkara halal. Lalu muncul keraguan, misalnya, seseorang sudah berwudu untuk sholat. Lalu, ia ragu apakah sudah batal ataukah belum. Dalam kasus ini, perkara syubhatnya tidak berpengaruh apa-apa karena keraguannya itu muncul atas hal yang pasti atau sudah berwudu. Karenanya, ia dapat tetap sholat dan ibadahnya tergolong sah. Yang ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Misalnya, ketika seseorang bepergian ke negara atau wilayah non-muslim, kemudian ia makan di restoran atau warung makan milik penduduk asli sana. Jika ia tidak bertanya, maka ia tidak tahu status makanan tersebut. Jika makanannya itu daging, belum tentu hewan tersebut disembelih sesuai syarat Islam, atau bisa jadi juga dagingnya adalah daging yang haram. Landasan hukum syubhat. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh orang banyak.
Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana pengembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baik seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang ke-9 adalah khianat. Khianat artinya adalah curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Roghib Al-Isfahani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak atau orangnya disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan terhadap orang lain. Khianat adalah sikap tidak bertanggung jawab atau mangkir atas amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Khianat biasanya disertai bohong dengan mengobrol janji. Khianat adalah ciri-ciri orang munafik. Orang kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi untuk mengemban suatu tanggung jawab di kemudian hari karena adanya khianat. Selanjutnya, macam-macam khianat. Yang pertama, berkhianat kepada Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengerjakan ibadah dan sering melanggar hukum Allah. Yang kedua, berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku telah beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran sunnah beliau. Yang ketiga, berkhianat kepada orang lain. Orang yang melanggar atau tidak menempati janjinya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, khianat terhadap diri sendiri, khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan khianat terhadap orang lain itu hukumnya terlarang atau haram. Resiko ketiga-tiganya tidak ada yang ringan. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Nah, itulah tadi nilai-nilai universal yang baik dan juga yang buruk dalam ekonomi Islam. Dan saya ucapkan banyak terima kasih.